Hmm, biasa ya kalau kita membicarakan sebuah institusi raksasa atau gerakan yang berhasil mengubah arah dunia, kita tuh punya kecenderungan untuk membayangkan ada seorang arsitek agung di baliknya. Iya, betul. Kayak ada satu jenius dengan rencana besar gitu kan? Persis, seseorang yang punya cetak biru sempurna, yang memandu setiap langkah dari titik A ke titik B dengan visi yang sangat jernih. Ibarat kita membangun gedung pencakar langit lah, semuanya udah dikalkulasi presisi. Padahal ya, sejarah pemikiran manusia itu jarang banget sebersih itu prakteknya. Nggak serapi di buku sejarah ya. Sama sekali nggak. Gagasan yang paling rapi di atas kertas sekalipun seringkali hancur atau berubah bentuk total saat mereka mulai berbenturan dengan realitas politik, ego manusia, dan tentu saja kekuasaan. Nah, oke. Mari kita bedah ini. Misi kita di sesi penelusuran mendalam kali ini tuh sangat spesifik. Kita akan menelusuri evolusi dari sebuah kelompok yang bisa dibilang adalah faksi paling kutu buku atau nerdy dalam sejarah kekristenan. Kaum Presbiterian. Tepat. Dan alasan mengapa Anda yang mendengarkan ini harus peduli, bahkan jika Anda sama sekali tidak religius ya, ini bukan sekedar napak tilas sejarah gereja loh. Betul, dampaknya jauh lebih luas dari itu. Ya, ini adalah studi kasus yang brilian tentang bagaimana ide-ide filosofis yang abstrak itu bisa sampai menggulingkan raja-raja. Bagaimana obsesi pada pendidikan bisa melahirkan universitas elit seperti Princeton. Dan akhirnya, bagaimana sebuah institusi raksasa bergulat dan hancur saat dipaksa berhadapan dengan modernitas. Dan jika kita ingin memahami bagaimana dunia barat modern, berpikir tentang demokrasi, soal pendidikan, atau bahkan perpecahan budaya saat ini, kita nggak bisa mengabaikan rentetan kejadian ini. Semuanya saling terhubung ya. Sangat terhubung. Kita di sini nggak cuma bakal mengurutkan tahun atau nama tokoh, tapi kita mau melihat mengapa ide-ide spesifik mereka ini memicu reaksi berantai yang gampangnya mengubah struktur kekuasaan global. Jadi kalau berantakan adalah sifat asli dari sejarah ide, mari kita mulai dari titik di mana kelompok ini mencoba merapikannya. Dimulai dari nama mereka sendiri. Oke, mari kita mulai dari dasar kata bahasanya dulu. Ya, kata Presbyterian ini kan berakar dari bahasa Yunani, presbiter, yang berarti tetua. Jadi di masa-masa paling awal kekristenan, struktur kepemimpinan mereka itu kolektif, dijalankan oleh sebuah dewan tetua, bukan oleh satu orang penguasa tunggal. Konsep kepemimpinan kolektif itu adalah model dasar yang sangat idealis sebenarnya. Tapi praktiknya susah kan? Nah, itu dia. Institusi yang isinya manusia selalu mendambakan efisiensi. Mereka butuh kontrol yang lebih cepat. Jadi secara bertahap, struktur dewan tetua yang ideal itu mulai tergantikan oleh hierarki tunggal. Sistem uskup mulai masuk ya? Betul. Para uskup mulai mengkonsolidasikan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang luas. Dan pada akhirnya, ini menciptakan sistem top-down yang sangat kaku, yang pada dasarnya mendominasi Eropa selama berabad-abad. Sangat monolitik. Tapi hierarki monolitik itu punya satu titik buta yang besar, dan itu meledak di era reformasi. Momen Martin Luther. Ya, seorang biarawan bernama Martin Luther ini menyadari bahwa monopoli kekuasaan gereja itu bisa dihancurkan dengan satu inovasi yang sebenarnya sederhana. Dia menjadikan teks Alkitab itu sendiri sebagai otoritas tertinggi, bukan lagi institusinya. Luther ini pada dasarnya memicu revolusi informasi ya. Dia seperti memberikan senjata rahasia ke tangan orang biasa. Tapi ada konsekuensi instan kan saat Anda memindahkan otoritas dari sebuah lembaga ke sebuah buku teks. Tentu saja, begitu Anda bilang, oh semua orang bisa membaca dan menginterpretasikan teks ini sendiri. Berantakan deh. Persis, Anda langsung kehilangan kendali atas keseragaman. Interpretasi setiap orang akan beda-beda, dan perpecahan internal itu terjadi dengan sangat-sangat cepat. Kayak kasus Luther dengan Ulrich Zwingli, pemimpin reformasi di Swiss. Mereka ini kan awalnya mencoba duduk bareng untuk menyatukan gerakan, tapi seluruh aliansi itu runtuh cuma karena satu perdebatan. Perdebatan soal perjamuan kudus? Iya loh, maksud saya Luther bersikeras bahwa itu adalah tubuh Kristus secara nyata, sementara Zwingli bilang, enggak, itu cuma simbolis. Pertanyaannya, kenapa sih mereka nggak bisa sekedar setuju untuk tidak setuju saja demi tujuan reformasi yang lebih besar? Karena bagi mereka berdua, ini bukan cuma debat soal ritual hari Minggu. Ini adalah soal mekanisme otoritas teks tadi. Oh, efek dominonya ya? Tepat.
Bagi Luther, kalau Anda mulai mengalah dan bilang bahwa ayat tentang perjamuan kudus itu hanyalah sebuah metafora, lalu apa yang menghentikan orang lain untuk bilang bahwa ayat soal keselamatan atau kebangkitan itu juga sekedar metafora? Wah, kalau begitu fondasinya bisa runtuh semua dong? Itu yang ditakutkan Luther. Kalau satu interpretasi literal ini dibiarkan runtuh, seluruh fondasi otoritas Alkitab yang baru saja dia bangun susah payah akan ikut hancur. Jadi, taruhannya itu adalah integritas epistemologis dari seluruh gerakan mereka. Nah, dan di tengah perpecahan panas itulah muncul arsitek utama kita untuk kaum Presbyterian ini, John Calvin. Tokoh yang sangat sentral. Dia masuk mencoba memberikan semacam jalan tengah dalam masalah perjamuan kudus tadi dengan ide kehadiran spiritual. Tapi inovasi terbesarnya Calvin bukan itu kan. Pengaruh masifnya justru datang dari pandangannya tentang predestinasi. Kedaulatan Tuhan yang absolut. Ya, gampangnya, Calvin ini berargumen bahwa sifat alami manusia itu udah rusak parah. Kita ini pada dasarnya payah, korup, dan sama sekali nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya hanya Tuhan yang pegang kendali penuh dari awal sampai akhir. Dan konsep kedaulatan mutlak ini punya implikasi sosial politik yang luar biasa saat Calvin mulai menerapkannya di kota Jenewa. Dia bukan cuma berteori di atas mimbar loh. Dia membangun kota. Dia membangun ulang struktur sosial di sana yang didasarkan pada pesimisme radikal terhadap sifat manusia. Waktu saya baca bagian tentang bagaimana Calvin mengelola Jenewa ini, sejujurnya itu terdengar persis kayak pengurus rukun tetangga atau homeowners association yang super cerewet dan otoriter. Analogi yang menarik, gimana tuh maksudnya? Ya bayangkan saja, mereka ini mengatur layanan kesehatan, mewajibkan pendidikan dasar buat warga, bahkan menyamaratakan status sosial karena ya semua orang dianggap sama-sama berdosa kan? Mereka mengatur moralitas publik sampai ke akar-akarnya. Ada larangan ini itu. Termasuk nyanyian Mazmur yang diatur ketat. Nah iya, semuanya itu didorong oleh ketidakpercayaan total bahwa manusia itu bakal berbuat baik kalau dibiarkan sendirian tanpa pengawasan ketat. Kayak pengurus RT yang nggak percaya warganya bisa buang sampah pada tempatnya. Tapi yang sangat menarik di sini adalah bagaimana teologi kedaulatan Tuhan ini bekerja sebagai senjata politik. Senjata melawan raja maksudnya. Betul. Logikanya begini, kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan dan hanya Tuhan yang punya kedaulatan tak terbatas, maka kesimpulan logisnya adalah Nggak ada satupun manusia di bumi yang berkuasa mutlak. persis. Entah itu raja, ratu, kaisar, mereka tidak punya kedaulatan mutlak atas Anda. Ide inilah yang jadi amunisi psikologis yang bikin pengikut tradisi ini nantinya jadi sangat nekat, sangat berani melawan tirani penguasa duniawi. Itu kelihatan banget waktu masuk ke kisah John Knox, tokoh sentral di Skotlandia. Waktu saya pelajari jejaknya, karirnya tuh sama sekali nggak kayak pendeta normal ya. Sama sekali bukan pendeta yang duduk tenang di gereja. Iya, dia lebih mirip kayak buronan politik internasional kelas kakap. Karir John Knox ini isinya murni rentetan pengusiran, pelarian, dan persembunyian. Dia kan awalnya pendeta Katolik yang beralih jadi Protestan. Karena itu, dia terus-menerus diburu oleh monarki. Bahkan dia sempat jadi budak kan? Ya, dia ditangkap dan dijadikan budak pendayung di kapal perang Prancis selama berbulan-bulan. Wah, ngeri banget. Setelah bebas pun dia pergi ke Inggris, lalu diusir lagi waktu Ratu Katolik naik tahta. Sampai akhirnya dia terpaksa bersembunyi di Jenewa, dan di sanalah dia jadi murid langsungnya John Calvin. Bisa Anda bayangkan nggak sih seberapa besar akumulasi kebencian terhadap sistem monarki yang menumpuk di kepalanya Knox selama pelarian itu? Pasti sangat mendalam. Dan dengan amarah itu, Knox akhirnya pulang ke Skotlandia untuk berhadapan langsung dengan Ratu Mary. Di titik inilah Knox menulis Scots Confession, yang menurut saya ini bukan cuma sekedar pernyataan iman agama biasa. Itu deklarasi perang bisa dibilang. Ya, semacam deklarasi kemerdekaan teologis dari ratu dan dari hierarki para uskupnya. Knox melembagakan kembali sistem gereja yang dikelola murni oleh para tetua. Dan boom, di momen inilah mereka secara resmi mengadopsi identitas sebagai institusi Presbyterian. Tentu saja Ratu Mary nggak tinggal diam dong. Dia membalas dengan penganiayaan yang sangat brutal. Gerakannya Knox itu hampir saja disapu bersih dari Skotlandia. Diambang kepunahan ya. Betul, tapi di titik krisis inilah, Knox membuat sebuah langkah taktis yang sangat-sangat krusial untuk kelangsungan hidup gerakannya. Dia minta tolong ke musuhnya musuh.
Tepat. Jadi Ratu Mary ini ternyata diam-diam punya ambisi untuk menggulingkan Ratu Elizabeth dari tahta Inggris. Nah, Elizabeth ini kan Protestan, tapi masalahnya dia tuh sangat benci sama John Knox. Oh iya, karena Knox pernah nulis pamflet yang sangat merendahkan kepemimpinan perempuan, kan? Betul, tulisan itu bikin Elizabeth marah besar. Tapi di hadapan ancaman nyata dari Ratu Mary, Knox dan Elizabeth ini terpaksa menelan ego masing-masing dan bersekutu. Tunggu dulu, tunggu. Bukankah ini murni pragmatisme politik saja? Maksud saya, kalau kita lihat hasil akhirnya, Knox itu menang di Skotlandia bukan karena argumen teologisnya menang debat di pengadilan, kan? Dia menang karena intrik politik istana dan bantuan aliansi militer dari ratu tetangga yang sebenarnya benci sama dia. Anda menyentuh satu realitas fundamental yang sangat penting dari sejarah ide dan institusi. Di era itu, batas antara revolusi agama dan sekedar kelangsungan hidup politik itu pada dasarnya ya nggak ada. Semuanya campur aduk ya? Sangat campur aduk. Sebuah keyakinan yang abstrak, seberapapun murni atau sucinya itu, selalu membutuhkan instrumen kekuasaan untuk bisa bertahan hidup di dunia nyata. Dalam kasus Knox, instrumennya adalah pedang dan artileri tentaranya Ratu Elizabeth. Persis, tanpa kekuatan politik dan militer itu, ide Presbyterian di Skotlandia mungkin cuma akan jadi catatan kaki sejarah yang terlupakan. Wah, gila. Tapi pada akhirnya, manuver itu berhasil. Mereka sukses mengamankan kemerdekaan politik di Skotlandia dan Inggris. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang tadinya terbiasa angkat senjata ketika musuhnya sudah kalah dan mereka nggak perlu perang lagi? Ke ruang kuliah dan mimbar gereja. Mereka masuk ke sebuah fase di mana debat teologi itu berubah menjadi sangat mikroskopis dan akademis. Era ini kita kenal sebagai era skolastisisme. Disinilah DNA asli kutu buku mereka tuh benar-benar meledak dan bersinar ya. Maksud saya, karena mereka udah sepakat soal hal-hal besar seperti kedaulatan Tuhan, mereka malah mulai membedah hal-hal super detail pakai filsafat Yunani. Benar-benar dibedah sampai ke partikel terkecil. Kayak mereka bisa berdebat sengit soal urutan spesifik dari dekret Tuhan sebelum penciptaan alam semesta itu terjadi. Buat orang luar, ini tuh beneran kayak nyari kutu di rambut botak. Iya, emang terkesan sangat berlebihan. Tapi obsesi pada presisi ini mencapai puncaknya waktu terjadi Perang Saudara di Inggris. Parlemen saat itu ingin menyatukan teologi seluruh kerajaan agar stabil. Betul. Mereka kumpulkan para ahli teologi Presbyterian terbaik di Westminster Abbey. Hasil dari perkumpulan itu adalah Westminster Convention. Ini tuh semacam mahakarya skolastisisme. Sebuah dokumen hukum dan teologi di mana setiap klaim, seberapapun kecilnya, itu wajib dikasih referensi silang dari Alkitab. Diranjang supaya kedap udara ya, nggak ada celah buat didebat. Persis, mereka ingin konstitusi pemikiran yang mutlak. Dan dari budaya intelektual yang ketat inilah muncul pemikir seperti Samuel Rutherford. Waktu saya baca argumennya, itu sangat revolusioner. Dia bilang, karena hukum Tuhan itu posisinya di atas segalanya, maka rakyat jelata punya hak legal dan moral penuh untuk memberontak kalau rajanya bertindak tidak adil. Itu adalah gagasan yang sangat-sangat berbahaya bagi penguasa Eropa saat itu. Makanya, waktu monarki Inggris berhasil berkuasa lagi dan memaksa sistem uskup diterapkan ulang, kaum Presbyterian ini jadi target lagi kan? Mereka nggak punya pilihan lain selain kabur. Melarikan diri menyeberangi Samudra Atlantik menuju dunia baru, Amerika. Ya, pelarian besar-besaran. Kelompok Scots-Irish ini membanjiri wilayah pertengahan Amerika, sementara faksi kongregasionalis mendominasi New England. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika tensi dengan Inggris memanas dan revolusi Amerika pecah, Argumen perlawanannya Rutherford tadi yang jadi bahan bakar utamanya kan? tepat, pihak kerajaan Inggris saat itu bahkan secara spesifik menyebut revolusi Amerika ini sebagai pemberontakan Presbyterian. Wah, sampai dikasih julukan begitu ya? Karena memang pendeta-pendeta mereka lah yang paling vokal menggaungkan kemerdekaan dan mengangkat senjata dari mimbar-mimbar gereja mereka. Ada satu hal di sini, satu paralel sejarah yang bikin saya merinding waktu menyadarinya. Kalau Anda perhatikan, struktur gereja Presbyterian, di mana kekuasaan itu nggak dipegang satu orang, tapi dijalankan oleh serangkaian dewan perwakilan berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Ya, sistem sinode dan majelis. Sistem itu adalah cetak biru yang persis kembar identik dengan sistem tata negara Republik Amerika Serikat saat ini.
Coba jelaskan lebih jauh mekanismenya. Jadi gini, mereka ini kan trauma berat sama tirani dari atas, yaitu monarki raja atau sistem uskop. Tapi di sisi lain, berkat teologi Calvin yang pesimis, bilang manusia itu pada dasarnya bobrok, mereka juga sangat takut sama tirani dari bawah, yaitu demokrasi murni di mana kerumunan massa bisa berbuat sesuka hati. Takut sama mob rule ya? Betul, jadi solusinya mereka bikin jalan tengah berupa demokrasi perwakilan. Struktur gereja mereka itulah yang kemudian dijiplak jadi fondasi berdirinya sistem Senat dan Kongres Amerika Serikat. Luar biasa kan? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah bukti empiris bagaimana asumsi teologis tentang sifat manusia itu bisa secara langsung mendikte desain arsitektur sipil dan kenegaraan dari sebuah bangsa baru. Teologi berubah jadi konstitusi negara. Tapi arsitektur yang rapi itu kan berjalannya enak di kota-kota pesisir timur yang udah mapan yang isinya orang terpelajar. Masalahnya, Amerika ini terus berekspansi secara liar ke arah barat, ke wilayah frontier. Batas perbatasan yang terus bergeser. Iya, populasi tiba-tiba meledak. Dan di wilayah barat yang liar inilah kaum Presbyterian menabrak dinding realitas dan mengalami krisis identitas internal pertama mereka. Model operasional mereka jadi nggak relevan lagi. Kenapa begitu? Sistem dewan yang lambat yang dijalankan pendeta-pendeta lulusan Universitas Eropa yang kaku, itu sangat nggak cocok dipakai di perbatasan yang butuh kecepatan. Apalagi ketika fenomena kebangunan rohani atau Great Awakenings mulai melanda Amerika. Fokusnya berubah ya? Gerakan yang muncul di perbatasan itu jauh lebih emosional, impulsif, dan berbasis kerumunan. Mereka nggak peduli sama dewan-dewan yang kaku itu. Maksud saya, coba bayangkan, Anda yang mendengarkan ini punya perusahaan. Kalau Anda harus berekspansi, buka cabang besar-besaran ke wilayah baru dalam waktu sebulan, apakah Anda bakal bersikeras cuma mau rekrut manajer lulusan universitas top yang butuh waktu lama buat di-training? Ataukah Anda mending rekrut orang lapangan yang agresif, nggak peduli dia punya ijazah atau enggak, yang penting dia jago jualan ke massa? Bisnis yang sangat akurat. Itulah dilema nyata yang mereka hadapi. Kelompok Metodis dan Baptis pada saat itu mendominasi wilayah perbatasan dengan sangat cepat. Karena mereka berani menurunkan standar pendidikan pendeta mereka demi efisiensi ekspansi. Speed over quality. Dan ini membelah kaum Presbyterian jadi dua kubu kan? Di satu sisi ada faksi Old Lights, kelompok mapan, yang melihat gaya emosional di perbatasan ini dengan penuh kecurigaan. Kelompok konservatif yang kaku. Ya, mereka ini bersikeras pada gatekeeping, menjaga standar kualitas intelektual tuh harga mati. Bagi mereka, seorang pendeta itu ya wajib bisa baca bahasa Yunani dan Ibrani, wajib paham sejarah doktrin. Sementara di kubu seberang, faksi New Lights justru bilang, buat apa kredensial akademis tinggi-tinggi? Nggak guna kalau khutbahnya membosankan ya. Ya, apa gunanya Anda jago filsafat kuno kalau Anda sendiri belum pernah mengalami transformasi emosi yang real? New Lights menuntut pendeta yang benar-benar bisa membakar emosi jemaat, lahir baru secara nyata. Dan ketegangan antara ijazah versus gairah emosi ini memuncak pada satu insiden yang menurut saya super ironis. Kampus kayu atau Law College. Ya, Law College di New Jersey. Faksi New Lights ini saking butuhnya mencetak pengkhotbah dengan cepat, mereka mendirikan sekolah darurat dari batang-batang kayu. Kelompok elit Old Lights jelas mengejek habis-habisan lah. Mereka bilang, ini gubuk kayu masa disamakan dengan institusi seperti Harvard atau Yale. Tapi coba tebak, apa yang terjadi dengan gubuk kayu itu? Institusi kayu yang diejek itu terus bertahan, berevolusi, dan pada akhirnya berubah menjadi Universitas Princeton. boom! Salah satu kampus Ivy League paling bergengsi dan paling elitis di dunia modern. Ironi sejarah yang luar biasa. Ini benar-benar menyoroti satu ketegangan permanen di institusi manapun. Ketegangan antara menjaga kualitas intelektual versus aksesibilitas untuk massa. Tarik ulur yang abadi ya. Betul. Kalau Anda lihat faksi lain seperti Cumberland Presbyterians, mereka akhirnya memilih berpisah total demi bisa menurunkan standar gelar akademik, supaya bisa jualan ide mereka lebih cepat di perbatasan. Karena kalau Anda terlalu kaku jaga gengsi intelektual, Anda bakal terisolasi dan kalah cepat. Tapi kalau Anda melonggarkan standar demi massa, Anda bisa kehilangan kedalaman identitas Anda. Pilihan yang sama-sama berisiko.
Dan sayangnya, kecintaan historis kelompok Presbyterian pada intelektualitas dan pembangunan universitas ini pada akhirnya menuntun mereka masuk ke krisis yang jauh-jauh lebih mematikan. Era modern masuk ya. Nah, sebagai catatan penting untuk Anda yang mendengarkan, saat kita membahas isu-isu seperti perbudakan atau perdebatan teologi liberal di bagian ini, kita posisinya benar-benar netral ya. Kita murni cuma membedah fakta sejarah tentang bagaimana sebuah institusi merespons guncangan budaya. Tepat sekali. Ini murni bedah analitis. Ujian besar pertama di era modern untuk mereka adalah Perang Saudara Amerika. Ini langsung membelah gereja secara geografis. Belah dua, utara dan selatan. Ya, faksi utara berargumen kuat bahwa gereja wajib aktif menolak perbudakan dan ikut campur mentransformasi budaya sosiopolitik. Tapi faksi selatan menolak itu, mereka menarik diri dan berargumen bahwa tugas gereja itu murni spiritual, nggak boleh ikut campur urusan tata negara atau masalah sosial masyarakat. Pecahan soal aktivisme sosial. Tapi, guncangan intelektual yang sebenarnya, yang mengguncang fondasi paling dasar mereka, itu datang dari Eropa lewat zaman pencerahan kan? Guncangan epistemologis yang masif. Universitas-universitas elit di barat saat itu mulai mengadopsi pendekatan analitis saintifik yang disebut kritik tinggi atau higher criticism. Jadi mereka mulai membedah Alkitab pakai mikroskop rasionalitas ya? Persis, menggunakan lensa sains pencerahan, akademisi mulai berargumen, oh, kejadian mujizat yang melanggar hukum fisika itu mustahil terjadi. Teks Alkitab harus diperlakukan sama seperti kita menganalisis dokumen kuno lainnya, penuh dengan mitologi era itu. Wow, ini kan menciptakan dilema eksistensial yang mengerikan buat kelompok yang selama berabad-abad bilang Alkitab itu sempurna. Di satu sisi, identitas Anda bergantung absolut pada teks itu. Di sisi lain, kampus-kampus elit terhormat yang Anda dirikan sendiri kini secara terbuka mengajarkan bahwa teks tersebut penuh error dan mitos belaka. Mau pilih sains atau dogma, itu pertanyaannya. Dan ini melahirkan dua kubu ekstrim yang saling bunuh secara ideologis, kubu modernis dan fundamentalis. Kubu modernis mencoba kompromi dan beradaptasi. Mereka setuju sama para profesor. Oke, kita buang aja elemen supranatural dan mujizat dari gereja kita anggap itu kiasan, dan sebagai gantinya kita fokus beragama tuh cuma untuk kampanye keadilan sosial dan moralitas saja. Dan bisa ditebak, kubu fundamentalis meledak marah. Menamuklah mereka. Kubu fundamentalis bereaksi sangat keras. Mereka ngotot mempertahankan setiap huruf dan mujizat secara literal. Tapi akibatnya, mereka jadi paranoid dan mulai mengembangkan kecurigaan yang ekstrim terhadap pendidikan tinggi, sains, dan budaya intelektual secara umum. Padahal intelektualitas itu DNA asli sejarah mereka loh. Dan pertempuran paling dramatis dari dua kubu ini terjadi secara epik justru di dalam dinding Universitas Princeton. Gimana persisnya itu terjadi? Ada seorang profesor muda, sarjana fundamentalis brilian bernama J. Gresham Machen. Dia ini mencoba melawan dominasi modernisme di Princeton. Bukan dengan teriak-teriak emosional, tapi dengan argumen akademis yang sangat ketat dan elegan. Pakai senjata skolastik lama ya? Betul. Tapi ketika Machen sadar bahwa Dewan Direksi Institusi Arus Utama sudah sepenuhnya dikuasai kubu liberal dan nggak mungkin bisa diubah lagi dari dalam, dia mengambil keputusan drastis. Strategi mundur alon-alon. Iya, dia keluar. Dia meninggalkan institusi bergengsi itu dan mendirikan seminari serta denominasi baru dari nol demi menjaga warisan teologi ortodoks yang lama. Wah, pecah lagi. Tapi di tengah benturan ekstrim dua kubu itu, dokumen yang saya baca ini menyoroti ada satu gerakan yang coba cari jalan tengah. Namanya Neo-Ortodoksi. Dipelopori oleh Karl Barth. Gimana sih Barth ini menjembatani sains pencerahan yang kaku dengan iman yang supernatural itu? Barth memberikan satu kerangka kognitif yang sama sekali baru. Dia bilang kedua kubu itu, kalian semua salah fokus. Dia berargumen, Anda itu bisa menerima seluruh fakta sains modern secara utuh, dan Anda nggak perlu repot-repot membela Alkitab sebagai buku teks biologi atau catatan sejarah yang sempurna tanpa cacat. Terus cara memandang Alkitabnya gimana dong? Barth memandang teks itu ibarat sebuah surat cinta. Surat cinta? Ya,
Kalau Anda dapat surat cinta, Anda kan nggak membedahnya pakai mikroskop untuk nyari tahu akurasi tata bahasanya atau membuktikan hukum fisika di dalamnya kan? Ya enggak lah, aneh banget kalau gitu. Nah, Anda membacanya murni untuk menjalin relasi emosional dengan sang penulis. Pendekatan relasional inilah yang akhirnya berhasil membangkitkan kembali minat akademis pada dokumen konvensional kuno mereka, tapi dibaca dengan cara yang sama sekali berbeda. Pendekatan yang elegan banget. Tapi pada akhirnya, semua tekanan dari modernitas ini benar-benar menghancurkan kesatuan institusi itu. Sekarang lanskapnya terfragmentasi parah. Cabang bersejarah yang pegang nama besar, sering disebut gereja mainline, itu udah mengadopsi keyakinan progresif yang menyatu dengan budaya liberal barat masa kini. Meninggalkan ortodoksi lamanya. Iya. Sementara itu, faksi-faksi konservatif kan terus memisahkan diri, bikin denominasi baru dengan singkatan-singkatan alfabet, kayak PCA atau EPC. Mereka pecah demi mempertahankan doktrin historis warisan abad ke-16 itu secara utuh. Kalau boleh jujur, bagi saya tuh dinamika perpecahan ini sangat mirip sama kelakuan band rock legendaris. Sebentar, band rock, hubungannya apa ini krisis teologi akademi sama band rock? Gini loh, coba bayangin ada band rock legendaris yang udah puluhan tahun eksis. Faksi mainline ini ibarat pemegang hak cipta nama resmi bandnya. Mereka yang punya akses ke stadion konser, pegang sertifikat asetnya, dan punya logo original band itu. Oke, band arus utama. Tapi masalahnya, pas mereka manggung, mereka udah sama sekali nggak pernah bawain lagu-lagu hits dari album perdana mereka. Genre musiknya udah berubah total jadi pop elektronik yang ngikutin tren pasar masa kini. Saya paham arahnya. Di sisi lain, ada kelompok konservatif yang dipaksa keluar dari band itu. Mereka kehilangan aset, kehilangan hak paten nama, dan terpaksa bikin nama band indie baru di garasi. Tapi ironisnya, justru band indie inilah yang manggung pakai gitar tua, memainkan chord dan menyanyikan lirik original yang sama persis kayak yang tertulis di album pertama ratusan tahun lalu. Wow, itu analogi yang brilian sekali untuk memetakan pergeseran identitas institusional. Dan sebenarnya analogi Anda ini langsung membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial saat kita melihat sejarah ini dari lensa global. Ironi besarnya ya. Betul, ada sebuah ironi sejarah yang sangat mempesona dari dokumen ini. Saat kita melihat institusi mainline di tanah kelahiran mereka di Amerika dan Eropa, pergeserannya kan drastis sekali dari akar teologi abad ke-16. Hampir nggak dikenali lagi akarnya. Tapi lucunya, gereja-gereja presbiterian di negara-negara kemana ide ini dulu diekspor oleh para misionaris, seperti di Korea Selatan, di Brazil, atau di benua Afrika, Mereka gimana kondisinya? mereka justru tumbuh masif dan sebagian besar tetap berpegang sangat ketat pada warisan ortodoksi teologis yang tertulis di masa awal. Mereka yang menjaga kemurnian ide tersebut bukan orang-orang di tanah asalnya. Benar-benar sebuah perjalanan yang panjang, berdarah, dan ironis ya. Mari kita tarik benang merah dari semua kekacauan intelektual ini. Kita mulai dari perdebatan soal siapa yang berhak menafsirkan sebuah teks kuno dan pesimisme ekstrim bahwa manusia itu rusak dan nggak boleh dikasih kekuasaan mutlak. Ide ini lalu memicu perlawanan berdarah melawan ratu-ratu Eropa. Dan tanpa disengaja meletakkan fondasi arsitektur demokrasi modern. Betul. Obsesi kutu buku mereka pada presisi argumen dan logika melahirkan universitas-universitas elit top dunia, yang kemudian, ironisnya, malah menjadi tempat terjadinya krisis eksistensial dan ideologis terbesar mereka saat menghadapi sains pencerahan modern. Rekam jejak berabad-abad ini menggarisbawahi sesuatu yang fundamental soal institusi manusia. Pengejaran intelektual yang tanpa henti demi sebuah kemurnian ide itu emang selalu melahirkan inovasi yang luar biasa revolusioner. Tapi di saat yang sama, ia selalu meminta bayaran mahal berupa kompromi politik dan melahirkan perpecahan yang mutlak tak terhindarkan. Kompromi atau hancur. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda yang mendengarkan, sesuatu untuk direnungkan dari dokumen ini. Melihat bagaimana institusi mapan di Amerika melepaskan akar orisinalnya, sementara cabang pinggiran di negara seperti Korea justru melindunginya dengan gigih, ini memunculkan sebuah paradoks ideologi. Paradoks bertahan hidup? Iya. Apakah ide-ide besar dan radikal itu justru punya probabilitas hidup yang jauh lebih tinggi untuk tetap murni ketika mereka diekspor dan berakar sebagai hal minoritas di dalam budaya asing yang baru? Ataukah ide-ide murni itu memang secara alamiah sudah ditakdirkan untuk membusuk, melunak,
dan hancur berantakan jika dibiarkan menetap di tanah tempat mereka tumbuh menjadi penguasa institusi elit yang mapan. Itu adalah pertanyaan yang brilian untuk mengevaluasi siklus hidup peradaban kita. Yang ada di sekeliling Anda. Dan tentu saja, jangan ragu untuk terus menggali berbagai sumber informasi secara mandiri. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita berikutnya.